Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kumalasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi dalam modul 2.3, yaitu tentang coaching dan supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, di sini CKP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Hal pertama yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Nah, di sini dalam modul 2.3 ini saya belajar tentang praktek coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di sini coaching juga menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, coaching juga ada 3 tahapan, yaitu tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam mempelajari modul 2.3 ini, emosi yang saya rasakan yaitu yang pertama cemas, karena saya takut tidak mampu menerapkan coaching. Yang kedua tertarik, setelah saya mempelajari eksplorasi konsep, saya mulai tertarik. Kemudian yang ketiga gembira, saya merasa gembira setelah saya melakukan praktik coaching dan supervisi dengan sesama teman CGP. Yang keempat, saya merasa optimis untuk melakukan praktik coaching ini dengan rekan sejawat. Kemudian apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dan proses belajar? Di sini saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta. Saya sebagai coach, coachee, maupun observer. Kemudian apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar? Di sini hal yang perlu saya perbaiki yaitu harus kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan dari coachee. Kemudian keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri. Di sini setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan saya mampu melakukan praktik coaching dengan alur tirta. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Di sini bagaimana prinsip coaching dapat diterapkan dalam supervisi di sekolah? Di sini prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki keterampilan dalam coaching dan supervisi akademik. Kegiatan supervisi digunakan sebagai cara meningkatkan kompetensi akademik guru, dan kepala sekolah melakukan pra-observasi dan pasca observasi. Memunculkan alternatif solusi tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada guru saat kegiatan rapat tentang makna supervisi. Kemudian yang kedua, memberikan contoh coaching dalam supervisi akademik dalam berbagai media. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Dari modul 2 yang saya pelajari, pengalamannya untuk masa lalu kegiatan supervisi hanya dilakukan saat observasi di kelas saja. Jadi kepala sekolah tidak melakukan pra-observasi dan pasca observasi. Kemudian untuk penerapan masa datang, kegiatan observasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bidang akademik yang harus menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Praktik baik yang sudah saya pelajari dari modul 2.1 dan modul 2.2 yaitu dalam pembelajaran diferensiasi, murid itu dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, dan guru harus merancang pembelajaran berdiferensiasi agar anak dapat menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi. Sama dengan coaching. Ini coach juga harus memaksimalkan coachee agar dapat menemukan permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness
untuk dapat membuat suasana kelas menjadi kondusif. Di sini dalam coaching pun harus melaksanakan teknik tersebut agar fokus dan tetap hadir penuh. Nah, demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.